Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lati Terat MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasi maskulin. Sorry bilet ya, karena aku harus mengerjakan minyak-minyaknya. Alhamdulillah udah aku kirim ya sebagian, dan masih ada yang harus diritualin sebagian. Insya Allah itu bisa menarik energi positif ya ke dalam kehidupan kalian, dan bisa membawa hal-hal baik dan membuka niat buruk orang lain ya, yang tidak baik ke yang beli minyak di aku. Oke? So aku langsung baca doa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oke, maskulin. Kucing aku. Ada the Tower dan juga the Nine of Swords. So, aku ngelihatnya maskulin ini sangat takut akan perubahan, terutama tentang kehancuran. Maskulin merasakan kegelisahan yang dia rasa tidak akan pernah putus, tidak akan pernah ending, dan dihantui tentang ketakutannya dari pemikiran buruknya dia sendiri, dari kesalahan yang dia buat ya, sehingga adanya perubahan dalam kehidupan. Bukan hanya untuk diri dia saja, tapi juga untuk orang-orang yang mencintai dia, ya, bisa anak, suami, atau istri, atau pasangan ya, pacar gitu, yang ingin menikah, jadi berantakan. Bahkan juga pekerjaan ya, yang tadinya udah nyaman, karena pemikiran negatifnya dia, ya, stres. Ya, maskulin dihantui tentang kehancuran, dihantui tentang karma buruk. Kita lihat situasi maskulin. The World. Seven of Cups. Four of Pentacles, Nine of Pentacles in the reverse. Maskulin ini stuck ya, kehidupan dunia halusinasinya dia. Jadi dia nggak bisa mewujudkan apa yang dia inginkan lagi seperti dulu, ya, nggak mudah. Dan ya, kehidupan dia, dunianya itu udah bingung untuk dia pertaruhkan lagi. Sebagian ada yang rela menjual dirinya untuk mencapai hayalannya, atau menjadi orang yang bertaruh dalam cinta satu malam asalkan bisa stabilkan dirinya, kehidupannya. Ya, makanya dia stres nih, energinya nggak nyaman, depresi tentang kehancuran, selalu mimpi buruk tentang kehancuran, ya. Dan situasinya maskulin di sini memang sedang dimulainya kegagalan dalam karir, kebebasan, keuangan. Ini banyak kegagalan dihantui, ya. Kita lihat dari clarify-nya situasinya maskulin. Six of Swords, Ten of Pentacles, the Moon,
The Queen of Swords. Oke, kamu bisa berdealing dengan Scorpio or air sign, tapi dengan siapa saja ini bisa. Maskulin takut banget kalau feminin benar-benar move on, memutuskan untuk mengendingkan kesendirian kamu ya, feminim. Dia takut kamu move on dengan orang lain. Dan maskulin ini kebahagiaannya sudah mulai stuck ya, karena kamu sudah bisa menjujurkan tentang kegagalan kesuksesan kamu ketika kamu pertahankan pernikahan ataupun hubungan dengan maskulinnya. Jadi kayak kamu rela lepaskan karir kamu rela lepaskan kehidupan kamu dengan teman gitu ya. Kamu tadinya fokus banget dengan hidup maskulin gitu ya, karena merasa ya kamu mencintai dia dengan sepenuh hati, tapi ternyata maskulinnya kan malah pergi meninggalkan kamu demi meraih target hidupnya dia yang lainnya gitu ya. Jadi kayak gini, dia udah merasa genggam kamu, jadi ya udah dia mau nyari yang lain lagi gitu loh, tapi kamu tetap digenggam sama dia. Pada akhirnya ya maskulin di sini harus nerima kenyataan gitu loh. Apa yang dia kejar tentang fantasinya ini akan berakhir kegagalan dari drama yang dia buat, dan ini bisa ya membuat dia bangkrut ya, karena dia mengejar impian yang gak nyata, mengejar drama demi kepuasan hidupnya, bebas dengan siapapun gitu ya, tanpa status. Sedangkan feminim sini sudah menjujurkan stuck untuk menstabilkan hubungan yang penuh dengan halusinasi yang gak jelas ya. Kamu juga udah jujurkan akan bertaruh dalam bawah alam sadar juga untuk move on dari maskulin. Makanya ketika kamu mengambil keputusan untuk move on dan akan melawan segala halusinasi kamu tentang dia, ini membuat dia tuh telah dimulainya kegagalan ya, tentang karir dia, kesuksesannya dia ya. Kita lihat maskulin berharap bisa kembali sih sama kamu ya, atau berharap bisa memulai kehidupan baru dengan orang baru gitu ya, cinta baru, tapi semuanya masih penuh dengan drama. Dia mulai dengan orang baru ini pun bisa jadi orang barunya ini punya pasangan lagi ya, karena demi materi dan demi kepuasan tuh. Maskulin lagi mencari terus ya tentang cinta. Jadi maskulin ini memang lagi membebaskan diri tentang status ya, tapi ya ini orang jadi kayak nggak ada harga dirinya. Dengan siapapun dia jalani, asalkan satu dia puas, kedua ya tentang keuangan, karena dia sedang
kehilangan pekerjaan atau tidak ada lagi pemasukan. Tuh, perlahan-lahan ingin kembali sama kamu. Tuh kan, perlahan-lahan ingin kembali sama kamu. Karena kamu di sini sudah mengatakan, kamu sudah ingin move on, ingin mencari orang lain, dan kamu juga sudah menjujurkan, sudah kehilangan kesuksesan kamu demi dia. Ini membuat dia cinta sama kamu karena dia baru pahami setelah pisah dengan kamu, dia dengan orang lain, dan kamu susah payah untuk keluar dari zona aman. Wow, dia harus menunggu ya, menunggu untuk kembali ke kamu lagi. Karena kamu udah mengatakan jujur, aku udah kehilangan pekerjaanku, atau aku udah kehilangan kesuksesan aku demi bisa hidup bersama kamu. Jadi kayak kamu melepaskan kebebasan kamu melepaskan karir kamu demi dia. Tapi ternyata malah dihancurkan masa depan kamu dengan dia. Karena ketika dia menggenggam kamu, dia malah mencari yang lain lagi. Ya karena dia merasa sudah genggam kamu. Jadi ya dia pikir kamu gak akan lepas. Dia pikir kamu gak akan meninggalkan. Dia pikir kamu gak akan menghancurkan komitmen ini. Karena dia merasa kamu cinta mati sama dia. Ya, tapi di sini kan yang bisa mengendalikan adalah Tuhan. Ya. Jadi kamu coba untuk melawan, coba untuk bisa memutuskan hubungan yang penuh dengan drama. Kamu coba untuk ikuti intuisi kamu, ya, untuk berkata cerai kepada maskulin. Karena kamu udah lelah, udah capek. Sedangkan maskulin di sini selalu mencari hal-hal baru, terutama tentang percintaan, ya, kebahagiaan yang sempurna. Ya, kebahagiaan sempurna tuh nggak ada gitu, nggak ada kecuali di surga. Ya, untuk mencapai surga pun kita nggak bisa enak-enakan di dunia gitu loh. Banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak hal yang harus kita singkirkan tentang kenikmatan duniawi. Kalaupun dia mau kembali ke kamu, ya dia harus belajar sabar dalam perbaiki doanya dia. Dia harus belajar sabar dalam menanam harapan dia kembali lagi ke kamu. Karena kamunya di sini sudah menjujurkan, sudah tidak single lagi. Kamu mengatakannya seperti itu. Kenapa ya? Karena kamu sudah banyak belajar untuk move on. Oke. Maskulin dan kehidupan barunya ini bermasalah, ya, tentang keuangan. Dan ini adalah pembayaran karma, ya. Dan dia coba untuk memperbaiki sih masa depannya, bisa dengan pekerjaan ataupun dengan kehidupan barunya dia dengan orang baru, bisa. Tapi dia ada keinginan untuk kembali ke kamu. Kalaupun dia ingin kembali, menyatakan lagi, dia harus bisa bertahan dalam harapan dia, belajar sabar dalam meraih impian dengan doanya dia. Ya, kita lihat clarify-nya dari The Tower. Wow. Maskulin cukup keras kepala. Kenapa dia ada rasa ketakutan setiap malam tentang kehancuran? Karena egonya dia terlalu besar dan dia merasa benar dalam mengambil langkah, mengambil keputusan, sehingga sekarang dia dihantui tentang kehancuran, ketakutan.
Oke. Ini maskulin memang tukang selingkuh ya, atau bisa saja ia berkhianat gitu. Karena selalu memulai komitmen tuh dengan banyak orang, bukan hanya satu. Tuh. Sangat manipulator ya. Selalu memendam perasaan untuk bisa mempunyai pasangan atau partner lebih dari satu. Karena dia pikir dengan seperti itu, dia bisa menggenggam dunia dengan kedua tangannya. Clarify please. Situasi maskulin. Tuh ya. Dia ingin genggam dua-duanya tentang percintaan. Kamu dan teman kerjanya, ya, partner kerjanya. Tapi pada akhirnya ujungnya dia yang sendiri yang kehilangan. Dia sendiri yang bangkrut. Ya. Maskulin ini memang orangnya suka menghayalnya tinggi, terutama tentang kesuksesan dalam sebuah hubungan. Ya, tidak kekurangan tentang materi. Dia nggak mau tentang kekurangan materi, terutama untuk mengejar impiannya dia. Tuh. Orangnya merasa bisa mengimbangi situasi ataupun hubungan. Maskulin pernah datang ke kamu untuk berdamai dan coba untuk menceritakan tentang dramanya. Tapi di sini kamu sudah memiliki keputusan ya. Jadi kayak kamu sudah memikirkan tetap untuk move on atau tetap untuk bercerai. Kenapa? Karena maskulin di sini merasakan kebosanannya dengan orang ketiganya, kecewa ya dengan perjalanan hidupnya dia. Dan aku ngelihatnya maskulin coba untuk menggenggam ya pilihannya dia. Tapi kamunya di sini sudah ikuti intuisi kamu untuk mengendingkan komunikasi dan juga koneksi ini. Dan kamu juga mengatakan kamu sudah sakit perasaan kamu. Ya, kamu jujurkan, kamu sudah hancur. Kamu terkhianati, kamu terluka. Dan kamu juga jujurkan ya maskulin ini sebagai pembayaran karmanya hidup kamu, gitu ya. Ujungnya maskulin ini yang terbunuh dengan perasaan dia sendiri, mencoba belajar mengimbangi cara diamnya dia antara kamu dan orang ketiganya, keempatnya, beberapa orang dia jalani. Jadi ketika dia bosan dengan yang satu, dia akan lari dengan yang satunya. Pada akhirnya dia akan terbunuh, terkhianati. Dia hanya bisa memendam perasaan rasa bosan dia. Ya. Dan dia selalu melakukan karmic circle. Kehidupan yang selalu menggantung dan terperangkap dalam drama yang tidak pernah putus. Dan ini membuat dia sulit untuk berkembang, sulit untuk memetik hasil yang baik. Karena dia masih berbagi hati, berbagi kestabilan, masih mengendalikan komitmen. Ini tertekan sih, tapi ini adalah caranya dia sendiri. Dia yang nanam seperti itu ya,
Dan yang menerima hasil tanamannya akan seperti itu gitu. Kayak kalau dia menanami dengan kejujuran, pasti akan menerima tentang kebaikan. Tapi kalau dia menanami dengan kebohongannya, akan menerima tentang keburukan. Wow, ending. Ini bisa mati rasa atau menuju ke kematian. Allahu alam ya. Tapi kita doakan yang terbaik. Jangan sampai ada kematian ya, mudah-mudahan. Jadi ya maksudnya buat dia bertobat dulu, buat dia perbaiki dulu gitu ya. Dan kalaupun masih jodoh ya diberikan yang terbaik gitu ya. Karena maskulin di sini terperangkap dalam kehidupan yang hampa. Semua ini adalah apa yang dia tanam sendiri, dan dia harus menerima perubahan. Itu menggenggam semua pembayaran karma buruknya dia ya di dalam percintaan selanjutnya. Kalau dia tidak bisa memperbaiki atau menjujurkan dirinya dia sendiri. Ya semua ini permainan ya. Dia terus tuh. Ketika dia bosan dengan kamu, terutama kecewa tentang keuangan, ya. Terus juga penghasilan dia sehingga dijadikan alasan untuk berselingkuh. Dia akan selalu mencari cara nih. Coba untuk mempertahankan rasa sakit hatinya itu biar tidak terasa ya dengan cara dia bermain trik baru lagi. Ya, dia gunakan talentanya dia gunakan kepintarannya dia gunakan kebohongannya dia, manipulasinya dia untuk menutupi sakit hatinya. Ya. Jadi dia selalu bermain dalam triparty. Walaupun dia udah tahu nih ujungnya akan hancur gitu ya. Tapi tetap dia lakukan gitu. Situasi maskulin please. Codependency, addiction are affecting your romantic life, separation, and trust. Time apart from your partner is on the horizons. The situation is calling for you to have faith. Chemistry and attractions. Playfulness. Dia memang belum sepenuhnya berhenti ya. Jadi dia memang ketergantungan tentang seksualitas. Jadi kayak hyper gitu ya. Atau ya gila lah gitu tentang kebersamaan. Jadi dia mempermainkan kepercayaan. Selama berpisah dengan kamu juga ya dia sebenarnya ketergantungan dengan kamu gitu. Tapi karena dia hyper dan gila seksualitas, kebebasan ya, sehingga dia mempermainkan kepercayaan ya orang-orang yang senang sama dia. Ya. Tuh, satu sisi efek dari ilmu hitam. Ya. Jadi ini kenanya juga dari ilmu hitam, ini bisa pelet guna-guna. Ya. Ketergantungan chemistry tentang permainan. Jadi kayak orang tuh yang gak puas dengan kesendirian, gak mau gitu, gak bisa. Dan aku ngeliatnya memang maskulin ini gila romantis. Romantisnya bukan untuk satu orang aja. Jadi ketika jauh dari pasangan ya dia gak bisa kesendirian, dia akan mencari orang lain gitu untuk bisa menyalurkan emosionalnya dia. Oke, kita lihat situasinya maskulin. Mencari chemistry dengan permainan. Jadi tuh dia dengan selama pisah sama kamu, dia coba untuk mencari chemistry dengan orang-orang itu, tapi tidak untuk serius,
mempermainkan, karena dia butuh kepuasan. Not today, not dealing, hurt, avoiding a confrontation, call a person bener, still angry. Ya, dia merasa hubungan ini dengan kamu, dia masih ngerasain energinya, karena dia ketergantungan. Walaupun pisah dengan kamu, tapi energinya tentang kamu tuh masih ada. Talking, interest, conversing more, awaiting message arrives, text, a call, email, hovering. Selama berpisah dengan kamu, ya dia komunikasi dengan orang lain. Ya, dia membicarakan tentang kesetiaan, kepercayaan. Tuh. Karena addiction ya. Addiction tuh tentang pernikahan, untuk mencari chemistry agar orang percaya dengan dia. Pada akhirnya dia menjadi obsesi kan terhadap orang ketiganya, ini akan obsesi dengan orang yang kamu dealkan. Jadi dia mencari keuntungan dari sebuah komitmen. Ketika pasangannya ketergantungan dengan dia akan mempermainkan dengan seenaknya. Butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child and growth. Ini sebenarnya adalah dendam dari masa kecilnya dia yang kurang bahagia tentang pernikahan orang tuanya atau saudaranya. Dia melihat ya, makanya dia nggak hari ini untuk menikah atau union dengan kamu, karena dia masih mencari ya kepuasan diri, mencari orang yang percaya sama dia. Ya, karena dia orangnya emang pemain. Tuh, real talk with the friends, moving on. Tuh ya, not today. Hari ini dia nggak komunikasi dengan kamu memang ya, selama berpisah juga. Karena di dalam pernikahan ataupun mau menikahnya kalian ini, ya dia jadikan hubungan kalian tuh sebagai obsessionnya dia, ya, untuk bisa membalas dendam tentang trauma jadi masa kecil. Ya, dia komunikasi dengan orang banyak nih, bukan hanya satu ya. Coba untuk move on dari kamu. Break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandon. Ya, ketika tidak komunikasi lagi dan sudah berpisah dengan kamu, dia baru merasakan ya, kalau orang yang dia ajak komunikasi atau dia ajak bermain ya tidak membuat dia menjadi obsesi ya, pada akhirnya ia menjadi orang yang posesif. Tadinya dia maunya pasangannya yang posesif sama dia, tapi ternyata dia malah yang posesif sekarang dengan pasangannya ya. Jadi kayak ketakutan gitu. Paradise, happiness, expansions, joy, playfulness, oneness, enjoying ya, playfulness tuh. Ya, selalu bermain. Tapi dia mantau kamu karena dia merasa ya gue yang megang kartu, gue yang tahu ya. Dan dia juga udah ngelihat the chaser. Dia takut ngejar kamu karena dia melihat kamu sudah tahu kartunya dia, sudah tahu keburukannya dia, dan dia juga ngerasain ya sebenarnya yang sekarang yang megang kartu adalah kamu. Ya, udah banyak perubahan dalam kehidupannya dia sekarang. Ya, dia maunya kamu ngejar dia, tapi sekarang diam-diam dia yang ngejar kamu nih. Ya, ditambah lagi dia dengan orang-orang yang dia telepon ataupun komunikasi ya, untuk bisa memenuhi obsesinya dia, controllingnya dia. Pada akhirnya ini akan break up nantinya
kebahagiaannya juga akan berhenti, ya, karena cara dia memperlakukan pasangan tidak dengan baik, bahkan juga mempermainkan kepercayaan, ya, yaitu dengan kesetiaannya, kejujurannya dipermainkan oleh dia. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot Mesan. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.